Halo guys, welcome back on Noval Dwi Official. Dan di video kali ini aku mau sharing terkait COVID-19. Jadi tujuan video ini dibuat hanya sekedar untuk sharing terkait virus ini. Ya memang bahwa virus ini benar-benar ada karena aku sudah merasakan. Terlepas dari orang-orang yang mungkin masih nggak percaya tentang adanya virus ini, ya itu pilihan kalian. Tapi doaku semoga kalian tidak merasakan apa yang pejuang COVID rasakan. Jadi kronologi awal itu tanggal 10 November aku rapid dan ternyata hasil rapid aku reaktif, which is memang pada saat itu aku sebelumnya udah flu, batuk, meriang, dan memang lagi masa penyembuhan sih menurut aku. Cuman aku mikirnya tuh ya kayak flu biasa, batuk biasa gitu, nggak sama sekali kepikiran ke arah COVID-19 ini. Dan memang 40 hari terakhir itu aku lagi ada pelatihan dari kerjaan dan aku pun bingung gitu, aku kena dari mana sih, soalnya tuh emang bener-bener aku tuh selama 40 hari full di asrama, nggak kemana-mana. Jadi ya masih bingung juga kena dari mana. Cuman ya aku percaya bahwa ini semua udah kehendaknya, udah seizin yang di atas, makanya aku mencoba untuk menerima keadaan. Jadi tanggal 10 aku rapid karena reaktif, aku tanggal 12 aku swab dan hasilnya keluar tanggal 15. Aku ingat banget itu setengah 9 pagi, aku lagi main handphone, tiba-tiba ada notif, ada email hasil swab aku dan ternyata hasilnya positif. Dan itu aku bener-bener bingung, shock, nggak tahu harus kemana, harus ngapain. Aku telepon rumah sakit tempat aku swab nggak bisa, aku telepon call center DKI tentang COVID juga nggak bisa, terus aku WhatsApp juga responnya lambat banget, nggak ada respon sama sekali bahkan. Entah karena itu hari Minggu atau gimana, aku nggak ngerti, tapi aku bener-bener bingung gitu, aku mau ngapain. Sampai akhirnya aku waktu itu ngubungin orang kesehatan di kantor aku dan aku direkomendasiin buat laporan ke puskesmas pada saat itu, dan aku pun melaporkan diri dan ditawarin untuk rujuk ke Wisma Atlet. Kenapa mau dirujuk ke RSDC? Karena satu, aku kos, aku sendirian, dan pikiran itu udah jauh banget kemana-mana. Aku takut banget kalau misalnya ada hal-hal buruk yang terjadi pada saat itu, makanya aku memutuskan untuk gue rujuk ke RSDC biar kondisi bisa terpantau dan bisa cepat sembuh gitu kan. Dan itu pun aku kayak terus kepikiran karena emang dari proses kita lapor ke rujuk itu kan nggak langsung dirujuk ya, kita kayak harus berproses dulu gitu kan, input data-data dan segala macem. Aku tuh sempat isolasi mandiri 2 hari dulu, dari aku tanggal 15 laporan, tanggal 17 aku baru berangkat ke RSDC, dan selama 2 hari itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Maksudnya buat tidur aja tuh takut gitu, takut kalau sampai ada something yang nggak aku harapkan bakal kejadian di aku, karena kan virus ini aneh gitu. Maksudnya gejala di setiap orangnya itu beda-beda gitu, dan aku takut banget kalau misal aku pada saat itu ngalamin gejala yang namanya happy hipoksia atau kehilangan kadar darah dalam oksigen. Jadi nggak kebayang aja gitu kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba tengah malam kebangun karena nggak bisa napas karena sesak. Itu tuh salah satu hal yang paling aku takutin, tapi alhamdulillahnya aku nggak ngalamin itu. Gejala yang aku alamin sebenarnya nggak terlalu berat sih, dan aku juga bersyukur gitu, even aku positif pun tapi aku nggak dikasih gejala yang terlalu berat. Aku cuman ngalamin kayak batuk, flu, meriang, terus diare, mual-mual. Terus yang paling berasa beda dari penyakit biasanya itu tenggorokan aku kayak gatel banget. Itu yang paling beda sih menurut aku. Jadi aku waktu itu datang jam setengah satu, jadi aku kumpul di puskesmas setengah satu, terus aku pakai ambulans diantar ke RSDC. Sampai sana itu jam satuan, aku datang, aku ke pendaftaran. Terus setelah pendaftaran kita masuk ke IGD. Di IGD kita bakal dapat satu dokter, setiap orang dapat satu dokter, dan di situ kita diperiksa tensi, terus diperiksa diambil darahnya, terus ada EKG, terus ada ronsen juga, dan setelah itu baru kita dapat kamar. Dan menurut aku untuk kamarnya sih nyaman ya, maksudnya kayak satu unit gitu, terus itu ada 2 kamar. Emang kapasitasnya sebenarnya buat 3 orang, tapi waktu itu aku berdua. Ada wifi, terus ada air hangat juga. Ya menurut aku sih dari segi fasilitas nyaman gitu. Rutinitas di sana, kita setiap pagi pasti sarapan ya, jam 6 itu kita ambil makanan sama ambil obat. Terus setelah itu kita olahraga di luar, atau mungkin mau stay di kamar juga boleh, atau mau berjemur di balkon juga boleh. Itu bebas sih sebenarnya, tergantung diri kalian masing-masing, apakah kalian merasa nyaman atau apa enggak gitu buat aktivitas di luar. Kalau aku sendiri sih, aku
kayak pernah turun ke bawah gitu karena bosen kan di kamar, jadi aku turun ke bawah dan ternyata kondisi di bawah itu benar-benar rame banget, kayak Car Free Day gitu. Ada yang senam, ada yang volley, ada yang berjemur, ada yang jogging segala macam, itu benar-benar rame banget. Terus kalau siang kita ya aktivitas normal bebas, sorenya aku juga berjemur, yaitu rutinitas selama aku di sana itu sekitar 11 hari. Alhamdulillah sih cuma 11 hari, karena ada yang sampai 18 hari, ada yang sampai 1 bulan, bahkan tergantung city kita sih sebenarnya. Jadi di hari ke-10 itu ntar kita bakal di swab, dan boleh pulang apa enggaknya itu ya dari hasil swab. Jadi kalau misalkan hasil swab udah negatif, udah boleh pasti pulang. Tapi even kalian positif pun, misal city value kalian udah di atas 37, itu kalian udah diperbolehkan pulang, karena menurut dokter virusnya udah lemah dan kemungkinan untuk menularkan itu kecil kalau city value-nya udah di atas 37. Dan ya alhamdulillah aku di sana cuma 11 hari. Aku bersyukur banget ternyata aku bisa sembuh dari virus ini, dan semoga virus ini juga segera berakhir. Aku di sini mau ngimbau teman-teman semua sih buat selalu 3M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, terus jangan lupa pola hidup bersih dan sehat. Dan mungkin kalau misal memang merasakan hal-hal atau gejala-gejala yang mengarah ke COVID, bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, karena ini bukan hanya tentang diri kita pribadi kuat atau enggak, tapi tentang orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kan bahaya juga kalau misal sampai nauzubillah kita positif tapi kita tetap aktivitas normal di luar, itu kan membahayakan teman-teman yang ada di sekeliling kita gitu kan. Makanya aku ngimbau buat memeriksakan diri kalau memang ada gejala yang mengarah ke COVID. Dan dalam langkah kecil itu sih menurut aku bisa ngebantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Apalagi ditambah situasi yang sekarang justru case-nya semakin meningkat, yang positif semakin banyak. Mungkin ini butuh kesadaran dari setiap orang masing-masing bahwa ya virus ini masih ada, dan virus ini ada. Dan sebenarnya keluar sih menurut aku it's okay ya, keluar rumah, karena kan gimana pun juga kita juga nggak mungkin bakal stay di dalam rumah. Cuman ya yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga protokol kesehatan 3M tadi itu, pakai masker, terus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu kan. Dan aku sendiri pun ya sekarang sih aku keluar cuman ya itu tadi, aku balik lagi, aku selalu menerapkan protokol 3M tadi. Dan mungkin sekian ya vlog dari aku, sekedar sharing aja, sekedar cerita tentang virus ini, dan semoga kalian tidak mengalaminya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya.